Assalamualaikum, Halo, Prof. Heru. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Prof. Sudah standby, nih, Prof. Sudah hadir ya. Suaranya masih di unmute, Prof. Suaranya Oh ya, masih saya di sudah hadir unmute, dari Prof. tadi. Oh iya, Anje. Cuma tadi Anje ada baik, tamu Prof. Heru. sebentar. Ini karena oh, Anje. Jadi baik, Prof. Heru, karena tadi pemaparan materi dari Mbak Anissa, dari pemaparan hasil tesisnya tadi sudah, kemudian tadi ada jeda karena Prof. Heru sepertinya tadi belum langsung saat ini mungkin kita langsung ke pemaparan materi kedua dari Prof. Heru, ya. Oke, baik, saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Prof. Heru. Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, nggih, Prof. T-nya nggih. Iya, betul. Oke, kemudian saya rasa gelarnya nggak cuma ini, pasti luar biasa banyak gelar-gelar tambahannya yang di belakangnya ya. Secara education S3 di UGM, kemudian S2 juga di UGM, S1 juga di UGM. Visiting scientist-nya salah satunya saja, ini baru salah satunya adalah di External Professor atau Examiner for PhD Thesis Universitas Teknologi Mara Malaysia pada tahun 2019. Ini sesaat sebelum pandemi ya, Prof ya. Iya. Oke. Kemudian hak kekayaan intelektualnya juga ini mungkin salah satunya saja yang bisa disebutkan di sini, yang yaitu berupa software pengelolaan konflik sosial keagamaan di tahun 2018, dan sertifikat kompetensi juga, ini sertifikat kompetensi yang salah satunya terkait di bidang HRM. Yang untuk yang lain-lain saya tidak bisa membacakan satu persatu, kurikulum vitae-nya luar biasa. Beliau juga sebagai riset reviewer di LSP Quantum HRM International dari tahun 2018. Itu sedikit background, sedikit profil dari Prof. Heru Kurnianto Cahyono. Dan selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Heru terkait dengan topiknya adalah tantangan pemimpin di dalam jaga work and di masa ini. Wah, ini benar-benar ya, kita tahu bahwa masa pandemi ini adalah ujian terberat bagi para pemimpin, gitu ya, Prof ya. Ya, ya, baik. Silakan, waktunya saya serahkan ke Prof Heru untuk pemaparan materi. Baik, terima kasih Bu Dr. Aini. Juga tadi luar biasa presentasi dari eh, teman saya, kolega saya, Dr. Anissa Tamaya ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan Dr. Anissa itu udah lebih dari cukup ya. Jadi saya ini cuma tinggal nambah-nambahin dikit lah ya. Jadi memang tadi satu isu yang menarik adalah kita menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini ya. Situasi yang selama ini nggak pernah terbayangkan. 2 tahun yang lalu kita nggak membayangkan situasi kayak begini ya. Terus juga pada saat yang sama, hampir bersamaan, itu beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai masuk era revolusi industri 4. Era di mana persaingan makin ketat, makin kompetitif ya, perubahan juga semakin ketat, jadi dosen yang tadinya mudah jadi sulit ya. Dulu itu saya pindah dari bank, sebelumnya saya di BUMN, pindah jadi dosen itu biar santai. Tapi ternyata apa? Ternyata sekarang saya melihat pekerjaan dosen itu luar biasa. Jadi saya melihat hampir semua pekerjaan saat ini sangat dituntut kompetitifnya. Jadi lingkungan eksternal bergerak cepat, ya, seperti air bah, seperti tsunami, dan kita nih diminta untuk berselancar di situ. Jadi kita nggak bisa cuma terlalu santai. Pembelajaran kita bukan lagi pembelajaran yang sifatnya linier, tapi pembelajaran kita itu sifatnya sudah eksponensial. Kita harus belajar begitu cepat. Lalu cara berpikir kita juga jangan cara berpikir revolusi industri 3. Saya kemarin sempat kesulitan ketika membuat PDF. Saya itu telepon anak saya, ayo bantuin. Padahal kan gampang buatnya kan. Lah, saya minta anak saya datang ke sini, terus balik lagi ke rumah. Anak saya cukup kirim ke WA kan, ternyata gampang banget. Setelah saya coba, ya memang gampang banget. Berarti mindset saya ini sebagian masih terkena mindset revolusi industri 3.
Kita melihat bagaimana Kodak itu sudah jadi almarhum, digantikan oleh Instagram, ya. Kemudian kita melihat taksi Bluebird itu harus pinter-pinternya bisa bernegosiasi dengan Gojek, ya, dengan berbagai digitalisasi lainnya. Nah, situasi yang crowded kayak gini, itu sementara akan bikin banyak orang karena dituntut kompetisi, maka orang itu harus harus jalannya itu tidak lagi lambat tapi agak cepat. Lalu kita juga harus terbiasa untuk jinjit. Nah, sekarang persoalannya gimana kita supaya tetap enjoy, ya, kita tetap bahagia. Jangan kemudian kita tadi burn out, kita stres, ya, kita bahkan bisa depresi. Tadi disinggung burn out itu bukan hanya mulai dari keletihan fisik dan mental, tapi juga berkaitan dengan depersonalisasi, ya, tidak bisa respect pada orang lain, motivasinya juga rendah, kemudian akhirnya berdampak juga pada lack of accomplishment, ya, penyelesaian pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini saya kira akan sangat merugikan organisasi. Jadi hari ini kita coba menempatkan diri kita sebagai individu dan organisasi itu menjadi sesuatu yang harmoni. Bagaimana saya dengan organisasi itu bukan berpikirnya levelnya transaksi. Saya hanya berpikir saya dapat apa nih dari institusi yang namanya rumah sakit. Saya dapat karir, saya dapat gaji, saya dapat bonus, saya dapat tunjangan. Tapi mungkin jauh lebih hebat daripada itu adalah ketika kita berpikir apa yang kita bisa berikan pada institusi kita. Pada level inilah sebetulnya kita menjadi manusia sejati. Manusia sejati itu adalah manusia yang rahmatan lil alamin, yang di pikiran dia itu adalah kontributif. Apa yang bisa saya berikan pada organisasi saya? Ini adalah tantangan. Dan sejatinya leader, pemimpin yang sejati, itu adalah pemimpin yang berpikir beyond dari dirinya. Dia berpikir pada umat, dia berpikir pada masyarakat luas, dia berpikir lebih dari saya dan keluarga, tapi lebih jauh dari itu kita berpikir pada banyak orang. Tapi kita hari ini menyaksikan bahwa beberapa contoh yang sekarang muncul di permukaan, ya, di negara sendiri kita melihat di saat bansos yang harusnya untuk masyarakat kesulitan itu masih juga dikorupsi. Kita melihat bagaimana orang-orang yang punya peran strategis yang terlanjur jadi pemimpin publik hari ini dia mempertontonkan bahwa dia gagal memimpin dirinya sendiri. Dia gagal untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya, jadi sebetulnya sekarang marilah kita bangun, ya, cahaya yang ada di lubuk hati kita, yaitu leadership yang sejati. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang berpikir untuk menyinari bumi tanpa mengharap cahayanya itu kembali. Jadi dia betul-betul berpikir apa nih yang bisa saya berikan pada lingkungan saya. Karena KPI-nya, Key Performance Indicator kita sebagai manusia adalah sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat lingkungan kita. Bagaimana kita bisa berdampak, gimana kita punya impact. Cita-cita kita jangan lagi cerdas, tapi cerdas yang mencerdaskan kehidupan. Jadi saya pernah membuat satu ilustrasi, ya. Ada seorang ibu, ya, seorang ibu dengan seorang anak kecil, lalu di depan ada orang minta-minta lewat. Ibu itu bilang sama anak kecil ini, "Nak, kamu rajin belajar ya, supaya jangan miskin seperti dia." Ini adalah case pertama. Yang kedua gimana? Seorang ibu dengan anak melihat ada orang miskin lewat di depannya, lalu ibu itu berkata, "Nak, besok belajar yang rajin ya, sehingga kamu menjadi orang-orang yang hebat, pinter, dan bisa mengentaskan masalah-masalah kemiskinan. Anda bisa menjadi blessing others buat yang lain, bisa merahmati kehidupan ini." Nah, inilah sebetulnya nasihat terbaik dari seorang ibu. Bagaimana menghadirkan orang-orang yang menjadi solusi buat orang lain. Nah, sekarang kalau kita kembali pada apa yang disampaikan Mbak Anissa. Mbak Anissa itu menjelaskan mengenai engagement. Ya, engagement ini kita bicara mengenai pertama adalah vigor. Vigor itu kita punya energi yang kuat, ya, penuh energi. Bagaimana sih orang itu bisa penuh energi? Caranya gimana? Banyak orang bilang itu taken for granted. Itu dari sananya itu penuh energi. Apakah penuh energi itu dari sananya? Sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks psikologi organisasional positif,
maka sebetulnya figur itu bisa hadir dari bagaimana Anda meng-create emosi positif. Bagaimana kita bisa menghadirkan syukur pada setiap tarikan nafas kita. Kita bersyukur pada setiap tarikan nafas kita, maka kemudian pikiran positif itu otomatis keluar. Orang bersyukur itu butuh kecerdasan dan keterampilan. Karena orang bersyukur itu artinya apa? Artinya dia memilih mana yang menjadi stimulus yang mau dia hayati. Stimulusnya banyak nih. Ada stimulus perasaan yang bisa membuat saya marah, bikin kesel, bikin jengkel, bikin capek. Tapi kita fokus pada stimulus yang membuat kita bersyukur. Lalu energi positif itu pun muncul, ya. Bahkan senior saya yang sangat saya hormati, namanya Anies Baswedan, itu pernah mengatakan pada saya, orang yang paling hebat itu sesungguhnya adalah orang yang nyaris sempurna alasan untuk pesimis, tapi dia memutuskan untuk optimis. Orang yang nyaris sempurna punya alasan untuk marah, tapi dia memutuskan untuk memaafkan. Nah, ini sebetulnya salah satu kunci penting, ya. Jadi kunci penting di sini adalah bagaimana kita membangun syukur itu seperti vitamin. Dia ini yang nanti membuat kita itu bisa self control. Bayangkan saja kita kayak mobil, ada tangki di sekitar kita, ada tangki syukur. Kalau mobil bensinnya diisi, ya, kalau kita itu syukurnya diisi tiap hari, tiap pagi syukurnya diisi, sehingga ketika kita bercermin, itu yang lebih penting bukan kalau perempuan itu glowing dalam arti make up dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah syukurnya itu udah meresap ke seluruh sel tubuh kita. Syukurnya meresap itu, wah itu lebih ampuh daripada glowing yang dari luar, ya. Jadi itu dahsyat. Jadi dia sampai meresap itu rasa syukurnya. Nah, ini Anda kemudian terbangun yang namanya antusias atau dedication. Jadi antusiasnya muncul, jadi suka mengapresiasi orang, suka memotivasi. Karena apa? Karena di sininya penuh energi. Tapi kalau kita nggak punya energi, kalau kita kerjaannya ngeluh, kita stres, ya mana bisa kita menghargai orang lain. Jadi di sini figur dedication ini satu rangkaian. Lalu kemudian adalah absorption. Absorption ini sebetulnya kita jadi bisa fokus. Kita bisa fokus. Kalau fokus itu kan seperti sahabat Rasul ketika dia kena panah. Lalu dia minta tolong dicabut panahnya. Ketika sholat dia bilang, wahai sahabatku, nanti tolong cabut panah di punggung saya ketika saya sholat. Lalu dia sholat. Begitu dia sholat, dia selesai sholat, dia tanya sama sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa kamu tidak mencabut anak panah ini? Lalu sahabatnya bilang, loh sudah saya cabut kok. Ya ini artinya apa? Artinya dia fokus pada sholatnya. Nah orang yang yang absorption, dia betul-betul fokus ya. Tiba-tiba aja jam kok sudah jam 4 nih, tiba-tiba kok jam udah jam 5. Ya. Jadi ini adalah engagement. Nah engagement ini kalau kita bisa engagement pada pekerjaan kita dan pada lingkungan kita, maka lingkungan kita itu rasanya berat untuk berpisah dengan kita. Jadi pengennya bareng. Sementara tantangan organisasi adalah organisasi dituntut untuk performance, untuk kinerjanya bagus. Tapi kinerja ini nggak boleh berdiri sendiri. Kinerja ini harus terkait dengan happiness, greatness, ya, engagement. Supaya apa? Kalau dia bahagia, dia berlimpah, maka kinerja dia akan sustain. Kita harus bisa menciptakan sustainable performance. Jadi performance-nya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seterusnya. Maka kita sangat menikmati saat-saat kita bekerja, kita bahagia. Ya, jadi pastikan latihannya adalah hari Senin itu jadikan hari yang Anda rindukan. Ya, di samping hari Jumat tentunya ya, dan semua hari ya. Tapi hari Senin Anda senang deh kalau ketemu hari Senin, aku nggak sabar nih ketemu hari Senin gitu ya. Nah ini saya kira menjadi satu hal yang penting. Ya, jadi antara engagement tadi dengan kita, ini kita berangkat harus dari mindset kita. Mindset ini bicara way of thinking, cara berpikir kita untuk melihat dunia, ya, world view kita, bagaimana kita melihat dunia. Dunia itu bukan menyediakan apa yang kita inginkan supaya kita bahagia, tapi justru kita merubah cara berpikir kita mengenai dunia, maka kita menjadi bahagia. Ya, nah ini way of thinking kita harus kita rubah. Nah kembali lagi tadi pada mindset, ya. Sementara orang saat era sekarang yang namanya disruption,
terjadi pembunuhan besar terhadap Kodak, maka lahirlah Instagram. Maka sebetulnya ya ini terjadi era saling membunuh nih, win-lose, menang dan kalah, atau disruption mindset. Jepang sudah bilang society 5.0. Jadi ini apa nih maksudnya Jepang? Jepang tidak bilang teknologi baru, teknologinya sama antara yang di Jepang, yang di Amerika, sama-sama di revolusi industri 4, sama-sama digitalisasi. Kelebihannya mereka apa? Mereka menyiapkan sumber daya manusianya, mereka menciptakan kulturnya supaya kulturnya itu abundant. Nah, kemarin terakhir ketika saya bertemu dengan Mas Anies ya, Anies mengatakan persoalan pertama bangsa kita itu terlalu mengandalkan natural resources, sumber daya alam. Sudah saatnya hari ini kita tidak hanya bangga sebagai dapur dunia, tapi sudah saatnya hari ini kita bangga dengan manusianya. Kita bangga dengan orangnya, kita bangga dengan cara berpikirnya. Kita akan bisa lihat betapa dahsyatnya Indonesia ketika natural resources-nya hebat, human resources-nya juga hebat ya, cara berpikirnya hebat. Nah, studi di Booz Allen Hamilton itu kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan generasi muda kita itu punya kecenderungan soft skill-nya agak middle lah, tidak jelek banget tapi juga tidak bagus banget. Jadi tingkat percaya dirinya, optimismenya, antusiasnya kalau dibandingkan negara-negara ASEAN, dia baru levelnya tengah-tengah. Nah, ini yang harus kita bangun. Berarti agendanya apa? Agendanya kita leading self untuk menciptakan manusia Indonesia. Kita leading self, kita bangun diri kita sendiri. Mulai dari ciptakan emosi positif di pikiran kita. Karena apa gunanya ya? Misalnya ginilah, kalau kita bilang ujian itu adalah penyebab stres, ya, berarti dia dianggap stresor. Stresor itu tidak akan menjadi stres kalau cara berpikir kita berubah. Jadi bukan dihilangkan ujiannya, tapi yang diubah adalah cara berpikir kita. Bayangkan ketika kita mau public speaking, kita mau bicara di depan 1.000 orang. Lalu kita lihat ada teman kita stres bicara di depan 1.000 orang. Kenapa? Orang itu bilang, bangsa bicara di depan 1.000 orang hebat dan kritis ya. Jadi stres. Tapi nggak berapa lama kita lihat juga orang yang berbeda, audiensnya sama, dia bicaranya dengan sangat nyaman. Dia menikmati saat-saat dia berbicara di depan umum. Ya, dia bisa bicara dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan penuh percaya diri. Nah, ini apa? Ini berarti bukan pada audiensnya. Sementara orang selalu mengatribusikan persoalan stresnya itu karena stresor. Karena banyak orang maka saya jadi stres. Tapi faktanya ternyata menyebutkan tidak demikian. Inilah yang sebetulnya kita harus kembali lagi pada diri kita sebetulnya. Diri kita ini solusinya. Berarti satu apa tadi? Emosi positif. Yang kedua tadi disinggung mindfulness. Betapa banyak ya dosen di Indonesia kalau mandi itu ternyata mikirin Scopus. Ini menurut saya sumber stres itu Scopus. Karena mandi kok mikir Scopus. Mandi itu harusnya rileks ya, nyaman ya. Nah, ini saya kira sebuah tantangan ya. Bagaimana kita mindfulness? Mindfulness itu pikiran, perasaan, tindakan sejalan ya. Ini mindfulness. Jadi kuncinya tadi emosi positif, yang kedua mindfulness. Yang ketiga apa? Ini yang harus kita tularkan pada mahasiswa. Ini yang namanya soft skill. Soft skill itu ada dua. Soft skill terkait dengan moral dan soft skill terkait dengan achievement, dengan prestasi. Nah, soft skill itu sebetulnya ada dalam kemasan yang namanya construct psychological capital, ya, modal psikologis. Modal psikologis isinya apa? Kita itu harus punya harapan. Jadi saya kalau di kelas sama mahasiswa harus selalu tanya, apa cita-citamu nih? Ke depan 5 tahun ke depan mau kayak apa? Ini yang namanya hope, harapan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah optimisme. Ya, bagaimana kita bisa berpikir, kita bisa merealisasikan harapan itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah self-efficacy. Kepercayaan diri harus dibangun. Dan yang keempat adalah resiliensi, ya, daya tahan. Nah, jadi saya kira kembali lagi sebetulnya
apa yang disampaikan Mbak Alisa ini kita refleksikan juga pada diri kita, karena itu adalah bentuk kontribusi kita. Kita itu bisa melepaskan burnout dan kita kemudian maju ke engagement, ya. Biasanya orang-orang yang punya engagement itu masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Karena perbuatan baik kita akan menuai kebaikan atas apa yang kita lakukan. Perbuatan buruk pun kita menuai keburukan atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau begini kita melihat yang namanya berbuat baik adalah sebuah kebutuhan. Kita sesungguhnya butuh untuk berbuat baik, bukan barang mewah. Ya, jadi berbuat baik itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, terakhir adalah kita nih individu ini diciptakan adalah berpasang-pasangan, kita keluarga. Ya. Maka coba kita bangun dari keluarga kita nih, ketika kita mulai mengorganize setelah leading self, ya. Jadi kita harus bangun relationship dari keluarga, ya. Tapi bermula dari relationship pertama adalah dengan Tuhan, dengan Allah. Ini sumbernya energi. Yang kedua adalah dengan pasangan. Kita bangun hubungan terbaik dengan pasangan, ya. Karena kita sama pasangan kita itu udah seperti pakaian, kan. Kemudian yang ketiga adalah dengan anak-anak kita. Yang keempat itu dengan yang kedua orang tua kita nih. Jadi ini jangan lupa nih Bapak Ibu nih, ya. Ini salah satu sumber energi kita. Dan yang terakhir nanti dari orang-orang lemah, ya. Jadi ada 5, Allah, orang tua, pasangan kita, anak, dan orang-orang lemah. Lalu kehidupan ini pada umumnya, ya. Baik, saya kira itu aja pengantarnya Dr. Aini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.